Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal kurama wal alim wal ulama yang sangat saya taati, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Abdul Qadir yang dimuliakan, beserta staf-stafnya dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, terutama kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah rutin, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan barokahnya sholat subuh berjamaah ini dan dilanjutkan talabul ilmi, mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba yang sa'idul fid dunya wal fil akhirah, bahagia di dunia dan sampai akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya meneruskan pembacaan kitab Arba'in Nawawi, yaitu sampai hadis yang ke-6. Hadis yang kitab Arba'in Nawawi ini yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengumpulkan hadis-hadis ini, ada 40 hadis. Seandainya kita bisa menghafal, apalagi bisa melaksanakan hadis-hadis ini, insya Allah kita digolongkan orang-orang yang ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa subhati faqad istabra lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subhati waqa'a fi harami karra'i yar'ah haulal khima yusiku ayyar ta'afi ala wa inna likulli malikin khima ala wa inna khimallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasad jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Nabi yang namanya Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Beliau salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tingkatnya yang terakhir. Maksudnya itu beliau ya dekat dengan Nabi, juga menjumpai para tabi'in. Dengan tabi'in akhirnya mengenal beliau bahwa dia itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau itu bisa meriwayatkan, menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun,
Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya halal itu jelas. Wa inna haraman bayinun, dan sesungguhnya perkara haram itu juga jelas. Maksudnya bagaimana? Halal itu makanannya, misalkan suatu makanan itu jelas kehalalannya, asal usulnya tahu, dari mana tahu, itu jelas. Dan setiap perkara yang halal, ketika kita makan, kita konsumsi, ini membawa faedah sangat besar untuk kita. Minimal kita itu bisa semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara halal pun enak dirasakan. Tidak ada istilahnya gremeng, gak enak, gak ada seperti itu. Perkara halal itu enak dimakan, dirasakan enak, karena orang yang sedekah untuk makanan itu ikhlas. Jadinya perkara halal itu mengenakkan. Tidak ada perbedaan para ulama. Dan sesungguhnya haram itu juga jelas. Nah, di sini haram ini ada dua kriteria. Yang pertama, haram karena zatnya. Yang kedua, karena kaifanya, cara mendapatkan. Kalau yang pertama, secara zatnya jelas haram, seperti babi, anjing, itu kalau kita makan jelas haram, karena sudah dinas di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita itu memakan barang haram. Itu jelas haram, keharamannya. Dan yang kaifiahnya, yang nomor dua, itu cara mendapatkan itu haram. Kadang barangnya halal, tapi cara mendapatkannya kita mencuri. Nah, ini menjadi haram. Walaupun halal barangnya, tapi kalau caranya kita mendapatkan itu mencuri, ini menjadi haram. Contohnya lagi, kita bekerja, setiap bulannya digaji, tapi merasa kurang, akhirnya korupsi. Nah, ini juga haram. Nah, setiap perkara yang haram ini, kalau kita makan, ini bahayanya. Kalau di dunia, kita untuk melaksanakan ibadah itu sulit, berat sekali. Ingin melangkah ke masjid, berat. Ingin berbuat kebaikan, berat. Tapi kalau untuk ketika foya-foya, dengan harta yang banyak, itu mudah mengeluarkan. Gak eman. Tapi untuk kebaikan, untuk sodako, apalagi masjid Al-Jihad dalam proses pembangunan. Nah, ini butuh biaya. Nah, ketika kita mau sodako kepada masjid, abot yo, mengeluarkan uang sedikit berat, karena uang haram. Nah, ini bahayanya kalau kita sering-sering memakan uang haram. Ada suatu cerita, yaitu insya Allah namanya Al-Bustami. Beliau ketika beribadah kepada Allah SWT, dia tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Bagaimana sih kok rasanya ibadah itu hampa? Ketika mulai takbir rasanya hampa, gak ada kenikmatan. Terus tanya kepada gurunya, Yai, bagaimana sih saya kok ibadah ini kok berat? Tidak ada kenikmatan sama sekali. Ketika mulai takbir sampai salam, rancangannya hampa sekali. Gak ada rasa nikmat sama sekali. Akhirnya ditanyakan kepada yainya. Dijawab yainya, mungkin kamu tanyakan kepada orang tua kamu. Dulu waktu mengandung kamu, pernah gak memakan barang haram? Kemudian ditanyakan kepada orang tuanya. Bu, ketika engkau mengandung saya, pernah gak memakan barang haram? Kenapa?
Karena ketika saya menjalankan ibadah, itu berat sekali. Tidak ada kenikmatan sama sekali. Hampa rasanya. Setelah diingat-ingat, baru ingat, oh iya, dulu pernah saya mengambil sedikit roti itu milik tetangga tetangga kita, dan saya tidak minta izin. Alasannya kenapa? Karena saya mengambilnya itu sedikit. Kalau banyak saya minta. Lah ini tolong minta ridhonya, minta keikhlasannya, supaya ibadah saya ini kepada Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan kenikmatan. Akhirnya datang ke tetangganya, kemudian minta ridhonya, minta keikhlasannya. Setelah ridho dan ikhlas, kemudian besoknya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, alhamdulillah, saya sudah bisa melaksanakan ibadah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu efek daripada sering-sering memakan barang haram. Dan ketika juga kita sering-sering makan barang haram, ini bahayanya hati kita tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima petunjuk, tidak bisa menerima pendapat orang lain. Ini paling bahaya. Rasanya ingin menang sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa bainahuma umur mutasyabihatun. Di antara halal dan haram itu ada juga yang namanya subhat. Subhat itu perkara yang tidak jelas. Tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Asal usulnya pun tidak tahu dari mana. Yang tahu nggak jelas. Salah satu contoh, kita ketika jalan-jalan, ternyata di depan kita ada uang. Kita menemukan uang. Nah, uang ini nggak tahu dari mana, punya siapa nggak tahu. Ini namanya subhat. Bagaimana seperti ini? Kalau dalam ilmu fikih, nama bab luqathah, yaitu menemukan barang, dilihat kalau barangnya itu berharga apa tidak. Kalau barangnya tidak berharga, bisa diambil untuk manfaatnya. Misalkan menemukan uang 10.000, wis gak apa-apa, tak ambil, karena saya bisa mengganti dengan uang 10.000 ini. Saya bisa mengganti. Kita sedekahkan, masukkan masjid boleh, kita berikan kepada fakir miskin boleh, kita bagikan kepada orang yang membutuhkan boleh, apalagi kita belikan untuk makanan. Misalkan di depan ada makanan, kita makan boleh juga. Tapi kewajibannya harus mengganti. Ketika ada orang yang mengakui bahwa itu miliknya, uangnya, wajib menggantinya, dan kita itu harus diganti. Ini misalkan barang yang tidak seberapa, karena menganggap bisa mengganti, dan tujuannya untuk mengamankan, aman daripada diambil orang lain, saya bisa mengganti, itu boleh. Yang nomor 2, yaitu ketika kita menemukan barang yang sangat berharga. Misalkan menemukan emas-emasan, ini gelangnya orang jatuh, atau kalungnya orang jatuh. Ini kan dilihat, ini sangat berharga. Berarti kewajibannya bagaimana? Boleh diambil, boleh tidak. Seandainya kalau nggak ingin resiko, nggak usah diambil, karena bukan milik kita, bukan merasa milik kita. Kalau kita merasa memiliki, ini nggak boleh. Boleh kita ambil, kewajibannya harus mengumumkan selama 1 tahun di tempat tersebut. Ini berat ini. Mengumumkan 1 hari, 2 hari bisa. Selama 1 bulan pertama, setiap hari mengumumkan di situ. Barang siapa ada yang kehilangan barang, ini ada saya sama saya. Tapi tidak harus disebutkan sifat-sifatnya. Dan jelas kalau yang memiliki tahu barangnya. Tapi kalau ada orang yang lain yang mengaku-ngakui, ini bahaya nantinya. Akhirnya
tidak pada tepat sasaran. Kemudian 1 bulan kemudian baru 1 minggu jaraknya pengumumannya. Dapat 1 bulan lagi, mundur lagi 2 minggu. Dapat 1 bulan lagi, baru 1 bulan. Setelah 1 bulan berikutnya, 1 bulan 3 kali, kemudian sampai 1 tahun tidak ada yang mengakui, baru barang ini bisa dimiliki, bisa di-HI, boleh dimiliki sendiri, boleh dinafkahkan orang lain, boleh diberikan masjid atau orang yang membutuhkan. Itu diperbolehkan. Itu kewajiban kalau kita menemukan barang yang sangat berharga. Tapi jarang, kadang kita itu kalau melihat barang berharga, menemukan, alhamdulillah saya dapat rezeki ini. Nah ini belum tentu itu rezeki. Itu bisa memang kita itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji sampai di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana kemampuan kita untuk memiliki barang tersebut, atau langsung dimakan, atau dimiliki, atau langsung diberikan orang lain. Nah itu diuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang barang subhat itu samar-samar, tidak jelas. Kalau hati kita itu menjauh dari barang subhat, berarti kita dijauhkan oleh Allah barang haram. Berarti agama kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehormatan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jatuh di barang subhat, tidak mau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun sekecil apapun subhatnya, wis diambil aja, sikat aja. Nah seperti itu namanya dia jatuh dari perkara haram. Kalau tidak mau hati-hati, berarti dia jatuh dari perkara haram. Contoh di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, ketika disuruh memberikan sesuatu, kemudian ada kembaliannya. Nah ketika ada kembaliannya, ini tidak diberikan, tidak dijelaskan, wes disikat aja wes. Apalagi di bonnya ditulis lebih besar dengan harga yang tidak semestinya. Ini termasuk haram. Akhirnya lama-lama menjadi haram. Sedikit. Kalau kita lakukan tersebut, akhirnya berani berbuat haram. Ini paling bahaya. Walaupun itu subhat, kalau bisa jangan diambil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang itu Allah Subhanahu wa taala itu juga membuat batasan, membuat hukum. Dicontohkan yaitu seperti orang yang mempunyai ternak, mengembala. Orang yang mengembala itu satu daerah, di sampingnya itu diharamkan untuk penggembalaan. Misalkan rumput, ada rumputnya di sini boleh, yang sebelah sini nggak boleh, haram. Tapi namanya pengembala, suatu saat itu ada lengannya. Ini misalkan kambing akhirnya jalan-jalan sendiri, otomatis dengan sendirinya bisa memakan daerah yang terlarang. Itu kalau kambing. Apalagi kita manusia, ketika kita jatuh di dalam perkara subhat, sedikit demi sedikit, akhirnya lama-lama mencari haram. Tapi kalau kita hati-hati, wes dijauhkan aja dari perkara haram. Cari makanan yang bersih aja, yang halal saja. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun, presiden pun diberikan oleh Allah, yaitu mempunyai batas-batasannya, mempunyai hukum-hukum. Manusia, rumah tangga, suatu daerah, RT, RW, Pak Lurah, camat, atau ketua takmir, semua itu punya batas-batasannya. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Maka dari itu kita harus hati-hati
dalam hidup ini. Jangan sampai kita jatuh dari perkara subhat yang mengakibatkan kita menuju ke haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam jasad itu ada segumpalan hati, segumpalan daging. Nah, daging ini, kalau daging ini baik, insya Allah baik semua jasad kita. Dan kalau daging ini rusak, sakit, maka rusak semua anggota tubuh kita, yaitu adalah qalbun, hati. Di dalam hati kita itu banyak sekali unek-unek, banyak sekali kebaikan, banyak sekali keburukan. Kalau kita mau bisa menjaganya, insya Allah kita akan jadi orang yang husnul khotimah, orang yang baik. Wa atallahu biqalbin salim. Kalau kita sering-sering memakan barang halal, insya Allah hati kita pun akan baik. Kita punya prasangka yang sangat baik. Kita punya husnudzon yang baik. Tapi kalau kita sering memakan barang haram, hati kita pun akan rusak, akan mudah menerima perkara yang haram, akan mudah menerima barang yang subhat. Itu hati kita. Makanya harus hati-hati. Bagaimana kita nanti bisa kembali kepada Allah, wa atallahu biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Maka dari itu di dunia ini kita harus hati-hati. Kita perbaiki hati kita menjadi orang-orang yang baik. Kita perbaiki hati kita bisa husnudzon yang baik. Jangan mempunyai prasangka buruk. Kalau kita sering makan barang halal, insya Allah prasangka kita baik sekali, husnudzon baik sekali. Ketika kita sering-sering memakan barang halal, haram dan subhat, maka husnudzonnya itu jelek, banyak kejelekannya, prasangkanya buruk sekali. Akhirnya tidak bisa menerima pendapat orang lain. Akhirnya orang ini sulit sekali untuk menerima pendapat orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sedikit uraian hadis ini kita dijadikan hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa diselamatkan dengan hati yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini membawa manfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.